yang benjolan ngono kuwi. Heeh, kontrol. Apa yang dimaksud dengan penyakit kelenjar getah bening? Penyakit kelenjar getah bening, limfoma adalah suatu kondisi kanker yang menyebabkan pertumbuhan abnormal dari sel-sel kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh yang membantu dalam melindungi tubuh dari infeksi dan penyakit. Pada kondisi ini, sel-sel kelenjar getah bening yang abnormal mulai berkembang dan menyebar ke bagian tubuh lain, menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Penyakit kelenjar getah bening dibagi menjadi dua jenis yaitu Hodgkin limfoma dan non-Hodgkin limfoma. Hodgkin limfoma yang lebih jarang ditemukan, ditandai dengan adanya sel Sternberg yang abnormal, sedangkan non-Hodgkin limfoma lebih sering ditemukan dan ditandai dengan adanya sel-sel yang abnormal di kelenjar getah bening. Gejala dari penyakit kelenjar getah bening meliputi pembesaran kelenjar getah bening, demam, lelah, dan penurunan berat badan. Pemeriksaan dan diagnosis dapat dilakukan melalui pemeriksaan fisik, pemeriksaan darah, pemeriksaan CT scan, MRI, dan biopsi kelenjar getah bening. Pengobatan dari penyakit kelenjar getah bening dapat dilakukan melalui radiasi, kemoterapi, dan transplantasi sumsum tulang. Namun, pengobatan yang digunakan tergantung pada jenis dan stadium penyakit yang diderita. Apa tanda-tanda orang mulai terkena penyakit kelenjar getah bening? Beberapa tanda dan gejala yang sering muncul pada orang yang mulai terkena penyakit kelenjar getah bening atau limfoma antara lain, 1. Pembesaran kelenjar getah bening yang terkena biasanya terasa keras dan nyeri saat disentuh. Pembesaran kelenjar getah bening dapat terjadi di leher, aksila, inguinal, atau di daerah lain di tubuh. 2. Demam. Demam sering muncul pada orang yang menderita penyakit kelenjar getah bening, terutama pada kondisi yang lebih avans. 3. Lelah. Orang yang menderita penyakit kelenjar getah bening sering merasa lelah dan lesu. 4. Penurunan berat badan. Banyak orang yang menderita penyakit kelenjar getah bening mengalami penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. 5. Nyeri tulang. Nyeri tulang atau sakit dapat terjadi pada orang yang menderita penyakit kelenjar getah bening. 6. Pembengkakan di daerah tertentu. Pembengkakan di daerah tertentu seperti di wajah, lengan, atau kaki dapat terjadi pada orang yang menderita penyakit kelenjar getah bening. 7. Gejala lain. Beberapa orang mungkin mengalami gejala lain seperti pusing, sesak napas, atau nyeri perut. Perlu diingat bahwa gejala-gejala tersebut juga dapat disebabkan oleh kondisi medis lain. Sebaiknya berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan diagnosis yang tepat dan pengobatan yang sesuai. Apa yang menyebabkan orang terkena penyakit kelenjar getah bening? Penyebab pasti dari penyakit kelenjar getah bening masih belum diketahui secara pasti. Namun, beberapa faktor yang dipercaya dapat meningkatkan risiko seseorang untuk menderita penyakit kelenjar getah bening antara lain, 1. Sistem kekebalan yang lemah. Orang yang memiliki sistem kekebalan yang lemah atau yang sedang menjalani terapi imunosupresi memiliki risiko yang lebih tinggi untuk menderita penyakit kelenjar getah bening. 2. Virus. Beberapa virus, seperti virus Epstein-Barr dan virus HIV, dipercaya dapat meningkatkan risiko seseorang untuk menderita penyakit kelenjar getah bening. 3. Paparan radiasi. Orang yang pernah menerima radiasi terapi atau yang bekerja di lingkungan yang terpapar radiasi memiliki risiko yang lebih tinggi untuk menderita penyakit kelenjar getah bening. 4. Riwayat keluarga. Orang yang memiliki riwayat keluarga dengan penyakit kelenjar getah bening memiliki risiko yang lebih tinggi untuk menderita penyakit tersebut. 5. Usia. Penyakit kelenjar getah bening lebih sering ditemukan pada usia di atas 60 tahun. Perlu diingat bahwa faktor-faktor tersebut hanya dipercaya meningkatkan risiko seseorang untuk menderita penyakit kelenjar getah bening, dan bukan merupakan penyebab pasti dari penyakit tersebut. Jika Anda merasa mengalami gejala-gejala yang disebutkan sebelumnya, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan diagnosis yang tepat dan pengobatan yang sesuai. Siapa saja yang beresiko terkena penyakit kelenjar getah bening? Penyakit kelenjar getah bening dapat terjadi pada siapa saja, namun beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko terkena penyakit ini antara lain, 1. Usia. Risiko meningkat dengan bertambahnya usia. Penyakit ini lebih sering terjadi pada orang yang berusia di atas 60 tahun. 2. Riwayat keluarga. Orang yang memiliki riwayat keluarga dengan penyakit kelenjar getah bening memiliki risiko yang lebih tinggi untuk terkena penyakit ini. 3. Riwayat sistem kekebalan tubuh yang lemah. Orang yang memiliki riwayat sistem kekebalan tubuh yang lemah, seperti HIV/AIDS, atau yang telah menerima transplantasi organ, memiliki risiko yang lebih tinggi untuk terkena penyakit ini. 4. Riwayat terpajang radiasi. Orang yang pernah terpajang radiasi, seperti pasien yang pernah menerima radioterapi, memiliki risiko yang lebih tinggi untuk terkena penyakit ini. 5. Riwayat terpajang kimia. Orang yang pernah terpajang kimia tertentu, seperti bahan kimia yang digunakan dalam industri atau pertanian, memiliki risiko yang lebih tinggi untuk terkena penyakit ini. 6. Riwayat penyakit autoimun. Orang yang memiliki riwayat penyakit autoimun seperti lupus, skleroderma, atau Sjogren's syndrome memiliki risiko yang lebih tinggi untuk terkena penyakit kelenjar getah bening. 7. Riwayat infeksi. Orang yang pernah terinfeksi oleh virus Epstein-Barr atau virus hepatitis C memiliki risiko yang lebih tinggi untuk terkena penyakit ini.
8. Riwayat kebiasaan buruk, orang yang merokok memiliki risiko yang lebih tinggi untuk terkena limfoma non-Hodgkin dibandingkan dengan orang yang tidak merokok. 9. Riwayat diet, orang yang memiliki diet yang kurang sehat atau kurang serat, memiliki risiko yang lebih tinggi untuk terkena limfoma non-Hodgkin. Namun, perlu diingat bahwa faktor-faktor ini tidak menjamin seseorang akan terkena penyakit ini. Beberapa orang yang tidak memiliki faktor risiko yang disebutkan di atas juga dapat terkena penyakit ini. Sebaliknya, orang yang memiliki faktor risiko yang disebutkan di atas tidak selalu akan terkena penyakit ini. Makanan apa yang tidak baik untuk penderita kelenjar getah bening? Beberapa jenis makanan yang dipercaya tidak baik dikonsumsi oleh penderita penyakit kelenjar getah bening adalah 1. Makanan yang tinggi lemak jenuh. Makanan yang tinggi lemak jenuh dapat meningkatkan risiko komplikasi kardiovaskular pada penderita penyakit kelenjar getah bening yang sedang menjalani terapi kemoterapi. 2. Makanan yang tinggi gula. Makanan yang tinggi gula dapat meningkatkan risiko obesitas dan diabetes, yang keduanya dapat meningkatkan risiko komplikasi kesehatan pada penderita penyakit kelenjar getah bening. 3. Makanan yang tinggi natrium. Makanan yang tinggi natrium dapat meningkatkan tekanan darah dan meningkatkan risiko komplikasi kardiovaskular pada penderita penyakit kelenjar getah bening. 4. Makanan yang mengandung bahan pengawet dan zat kimia. Makanan yang mengandung bahan pengawet dan zat kimia dapat meningkatkan risiko efek samping dari terapi kemoterapi yang diterima oleh penderita penyakit kelenjar getah bening. Sebagai penderita penyakit kelenjar getah bening, sangat penting untuk memperhatikan asupan nutrisi dan mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Ini dapat membantu dalam menjaga kesehatan tubuh dan meningkatkan efektivitas terapi yang diterima. Sebaiknya berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi untuk membuat rencana makan yang sesuai dengan kondisi kesehatan Anda. Makanan apa yang baik untuk penderita kelenjar getah bening? Beberapa jenis makanan yang dipercaya baik dikonsumsi oleh penderita penyakit kelenjar getah bening adalah 1. Makanan yang kaya akan antioksidan. Antioksidan dapat membantu dalam mengurangi stres oksidatif yang diakibatkan oleh terapi kemoterapi dan radiasi. Makanan yang kaya akan antioksidan seperti buah-buahan dan sayuran berwarna cerah seperti beri, kiwi, lemon, stroberi, brokoli, kacang-kacangan, dan biji-bijian. 2. Makanan yang kaya akan protein. Protein sangat penting untuk membantu dalam pemulihan dan memperkuat sistem imun tubuh. Makanan yang kaya akan protein seperti daging tanpa lemak, ikan, telur, kacang-kacangan, dan tumbuhan yang dapat dijadikan sumber protein seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan tepung kedelai. 3. Makanan yang kaya akan asam lemak omega 3. Asam lemak omega 3 dapat membantu dalam mengurangi inflamasi dan meningkatkan kesehatan jantung. Makanan yang kaya akan asam lemak omega 3 seperti ikan seperti salmon, tuna, sarden, atau herring, biji-bijian seperti chia, flaxseed, atau biji rami, dan minyak nabati seperti minyak biji rami atau minyak ikan. 4. Makanan yang kaya akan vitamin B. Vitamin B dapat membantu dalam meningkatkan fungsi saraf dan mengurangi efek samping dari terapi kemoterapi. Makanan yang kaya akan vitamin B seperti daging tanpa lemak, ikan, telur, kacang-kacangan, tumbuhan yang dapat dijadikan sumber protein seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan tepung kedelai. 5. Makanan yang kaya akan mineral. Mineral seperti zat besi, zinc, seng, dan tembaga dapat membantu dalam meningkatkan sistem imun tubuh dan memperkuat tulang. Makanan yang kaya akan mineral seperti daging tanpa lemak, ikan, telur, kacang-kacangan, tumbuhan yang dapat dijadikan sumber protein seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan tepung kedelai. Perlu diingat bahwa, asupan nutrisi yang dibutuhkan oleh setiap individu berbeda tergantung pada kondisi kesehatan dan terapi yang diterima. Sebaiknya berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi untuk membuat rencana makan yang sesuai dengan kondisi kesehatan Anda. Apa saja resiko dari penyakit kelenjar getah bening? Penyakit kelenjar getah bening, limfoma, dapat menyebabkan berbagai komplikasi, beberapa di antaranya adalah 1. Pembesaran kelenjar getah bening. Pembesaran kelenjar getah bening dapat menyebabkan nyeri, rasa tidak nyaman, dan kesulitan dalam pernapasan atau makan. 2. Anemia. Anemia dapat terjadi karena kekurangan sel darah merah atau kekurangan zat besi dalam darah. 3. Infeksi. Sistem kekebalan tubuh yang lemah akibat penyakit ini dapat meningkatkan risiko infeksi. 4. Pendarahan. Pendarahan dapat terjadi karena kekurangan sel darah putih yang bertanggung jawab untuk melawan infeksi. 5. Nyeri. Nyeri dapat terjadi karena pembesaran kelenjar getah bening atau karena efek samping dari terapi. 6. Kelelahan. Kelelahan dapat terjadi karena infeksi, anemia, atau efek samping dari terapi. 7. Masalah pernafasan. Pembesaran kelenjar getah bening di sekitar leher atau dada dapat menyebabkan masalah pernafasan. 8. Depresi atau masalah emosional. Depresi atau masalah emosional dapat terjadi karena stres yang terkait dengan penyakit dan terapi. Beberapa pasien juga dapat mengalami komplikasi setelah terapi, seperti infeksi, kerusakan organ, atau masalah reproduksi. Karena itu, sangat penting untuk memantau kondisi kesehatan secara rutin dan segera mencari perawatan jika ada tanda atau gejala komplikasi muncul. Bagaimana cara mengobati penyakit kelenjar getah bening secara medis?
Pengobatan penyakit kelenjar getah bening, limfoma, tergantung pada jenis dan stadium penyakit yang diderita. Beberapa metode pengobatan yang sering digunakan antara lain, 1. Kemoterapi. Kemoterapi adalah pengobatan dengan menggunakan obat-obatan kimia yang dapat membunuh sel-sel kanker. Kemoterapi dapat diberikan secara oral atau intravena dan dapat digunakan sebagai terapi tunggal atau dikombinasikan dengan radiasi atau terapi lain. 2. Radiasi. Radiasi adalah pengobatan dengan menggunakan sinar X atau partikel lain yang dapat membunuh sel-sel kanker. Radiasi dapat digunakan sebagai terapi tunggal atau dikombinasikan dengan kemoterapi atau terapi lain. 3. Transplantasi sumsum tulang. Transplantasi sumsum tulang adalah proses mengganti sumsum tulang yang rusak atau yang telah dihancurkan oleh penyakit atau terapi dengan sumsum tulang yang sehat dari donor. 4. Terapi monoklonal. Terapi monoklonal adalah pengobatan dengan menggunakan protein yang dapat membantu dalam menghentikan pertumbuhan sel-sel kanker. 5. Terapi targeted. Terapi yang menargetkan sel-sel kanker yang spesifik dengan menggunakan obat-obatan yang dapat merusak atau mematikan sel-sel kanker. Pengobatan yang digunakan akan disesuaikan dengan jenis dan stadium penyakit, usia pasien, kondisi kesehatan umum, dan preferensi pasien. Dalam beberapa kasus, pengobatan yang digunakan dapat berupa kombinasi dari beberapa metode tersebut. Beberapa pasien yang menderita penyakit kelenjar getah bening dapat sembuh, sementara yang lain dapat memerlukan pengobatan jangka panjang untuk mengontrol perkembangan penyakit. Beberapa pasien juga dapat memerlukan terapi suportif selama pengobatan, seperti terapi nyeri, terapi nutrisi, atau terapi psikologis. Penting untuk diingat bahwa penyakit kelenjar getah bening adalah penyakit serius dan pengobatan yang tepat sangat penting untuk meningkatkan kesempatan untuk sembuh dan mengurangi risiko komplikasi. Sebaiknya berkonsultasi dengan dokter spesialis onkologi untuk mendapatkan rekomendasi pengobatan yang sesuai dengan kondisi kesehatan Anda. Apakah setelah dioperasi penyakit kelenjar getah bening bisa tumbuh lagi? Setelah dioperasi, penyakit kelenjar getah bening atau limfoma dapat kembali, recurrence, atau tumbuh lagi, relapse. Kemungkinan ini tergantung pada jenis dan stadium penyakit yang diderita, serta efektivitas pengobatan yang diterima. Pasien yang telah dioperasi dan menjalani terapi selanjutnya, seperti kemoterapi atau radiasi, memiliki kesempatan yang lebih baik untuk sembuh dibandingkan dengan pasien yang hanya menjalani operasi saja. Namun, meskipun pasien telah dioperasi dan menjalani terapi, penyakit dapat tetap kembali atau tumbuh lagi. Pasien yang memiliki risiko tinggi untuk rekurensi atau relapse, akan diberikan terapi yang berbeda dengan pasien yang memiliki risiko rendah. Pasien yang mengalami rekurensi atau relapse harus segera dikonsultasikan kembali dengan dokter dan dapat menjalani terapi yang lebih intensif. Selain itu, pasien yang telah dioperasi juga diharuskan melakukan pemeriksaan kontrol secara rutin untuk memantau kondisi kesehatan dan tumbuh kembali penyakit. Terapi apa yang baik untuk membantu mengobati penyakit ini? Sebenarnya banyak sekali jenis terapi yang bisa membantu mengobati penyakit ini. Salah satunya adalah terapi lintah di Desa Kawedusan, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Di mana saya bisa mendapatkan informasi lebih banyak tentang terapi lintah? Anda bisa mendapatkan informasi lebih banyak tentang terapi lintah pada channel SG Toktil. Di mana saya bisa mendapatkan pelayanan terapi lintah? Anda bisa datang langsung ke tempat praktek terapi lintah di Desa Kawedusan, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Informasi jam praktek terapi lintah bisa Anda lihat di channel SG Toktil.